Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Anjar Azam. Di video kali ini kita mau ngobrol tentang misi keluarga. Nah, tapi sebelum itu kita mau disclaimer dulu kalau kita di sini bukan siapa-siapa, bukan ahli, bukan pakar, bukan apapun itu. Kita di sini cuman ingin berbagi sama teman-teman semua, berbagi opini, berbagi pendapat. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kurang sependapat sama kita atau kurang setuju, boleh-boleh aja, itu sah-sah aja, karena kita di sini cuman ingin berbagi apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dapat di kajian, di talk show, di seminar, ataupun di sekolah online. Nah, teman-teman juga bisa tonton video sebelumnya, yaitu tentang tujuan menikah, karena video sebelumnya sama video ini saling berkesinambungan atau berkelanjutan. Karena pembahasan kali ini tentang misi keluarga itu ada kaitannya dengan tujuan menikah yang ada di video sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang utama, yaitu tentang misi keluarga. Nah, sebenarnya apa sih misi keluarga itu, Zam? Misi keluarga itu bagi Azam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang mana itu merupakan sebuah upaya Untuk mencapai tujuan tertentu ya? Untuk mencapai tujuan tertentu. Yang mana tujuannya itu ya sesuai dengan tujuan penciptaan kita di dunia ya? Yeah. Karena tujuan kita hidup di dunia gitu ya pasti ada alasannya gitu. Allah gak mungkin secara iseng gitu ya menciptakan kita di dunia tanpa adanya alasan yang jelas gitu. Tujuannya kita ya yang utama gitu ya, ya ibadah gitu kan, ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah kan di dunia ini gitu ya, menjadi khalifah, menjadi pemakmur bumi gitu, untuk saling memberikan manfaat kepada sesama gitu, bahwa ya dengan kita memberikan manfaat terhadap sesama, dengan saling memakmurkan bumi ini ya kita insya Allah akan mencapai ridho Allah dan tentunya akan mencapai surga seperti yang tadi kamu bilang gitu kan. Gitu. Itu apa ya? Tujuan itu tujuan semua manusia tuh ya pasti kayak gitu. Pasti alasan atau tujuan kenapa manusia itu diciptakan ya itu gitu. Alasannya, tujuannya, tugasnya ya itu gitu. Nah, tapi berarti kan semua manusia tuh punya misi yang sama dong, yaitu untuk beribadah kepada Allah kan, yang mana itu ya harus kita jadikan visi. Nah, jadi kan setiap manusia itu punya misi yang sama kan, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mencapai visi, yaitu surganya Allah gitu kan, ridhonya Allah gitu. Nah, misi yang sama ini, ibadah kepada Allah, berarti kan seluruh aktivitas yang kita lakukan di dalam hidup ini ya harus ibadah kepada Allah gitu. Itu misi semua manusia tuh kayak gitu. Nah, tapi karena manusia itu diciptakan berbeda-beda, manusia itu diciptakan unik, punya karakternya sendiri, punya kemampuannya sendiri, punya potensinya sendiri, punya akalnya sendiri, jadi pasti setiap manusia itu punya misi yang spesifik. Misi yang spesifik tuh misi yang kayak gimana sih gitu ya? Misi yang sesuai dengan apa yang diri kita mampu, sesuai dengan potensi yang kita miliki, sesuai dengan yang kita mau kerjakan gitu kan. Nah, itu misi spesifik gitu. Kita tuh di dunia ini ya pasti punya potensi. Ada yang misalkan berpotensi di bidang lingkungan hidup, ada yang berpotensi di bidang sosial dan lain-lain gitu. Setiap manusia tuh unik gitu. Karena setiap manusia tuh pasti nggak ada yang sama gitu, karena mau itu pun yang kembar gitu ya, misalkan kembar tuh kan sama fisiknya, tapi secara sifat, secara keinginan, secara kemauan, secara kepribadian itu tuh pasti beda gitu. Nah, kita hanya perlu tahu itu gitu, bahwa apa sih sebenarnya gitu yang harus kita lakukan di dunia ini sebagai Anjar diciptakan yang seperti ini gitu, fisiknya, pengetahuannya, kemampuannya, potensinya. Azam diciptakan ya dengan fisik yang seperti ini, karakternya seperti ini, kemampuan yang seperti ini, potensi yang seperti ini gitu. Ya kita harus kita harus kepo, harus ngerenungin gitu, bahwa ya apa ya, Allah tuh kenapa ya menciptakan aku di dunia ini gitu. Ibadah yang seperti apa ya yang Allah mau untuk aku lakukan di dunia ini sebagai Anjar yang Allah mau gitu. Gimana sih caranya kita tahu bahwa oh ternyata ini potensi kita dan
ini loh misi yang harus kita lakukan gitu. Nah itu gimana sih cara mengetahui potensi yang kita miliki? Sebetulnya mungkin kebanyakan orang juga sudah tahu seperti apa caranya. Contohnya, biasanya potensi yang kita miliki itu ditandai dengan kita itu merasa sangat mudah melakukannya, sangat menikmati melakukannya, tanpa harus merasa terbebani dengan aktivitas itu, tanpa harus merasa keberatan untuk melakukan hal seperti itu gitu. Kita enjoy aja untuk melakukannya gitu. Bahkan sampai-sampai kita mungkin bisa sampai lupa waktu, lupa makan, lupa istirahat mungkin karena saking enjoy-nya melaksanakan atau saking nyamannya untuk melaksanakan kegiatan itu gitu. Nah selain itu juga nggak cuman enjoy ya, karena mungkin kalau hanya enjoy ya hal-hal buruk pun bisa enjoy dan bisa bikin kita lupa waktu ya. Nah harus ada beberapa indikator lainnya. Itu yang berikutnya adalah ya, menghasilkan juga nantinya. Menghasilkan apa? Bukan hanya materi, bukan hanya uang yang didapatkan, tapi juga apresiasi dari orang-orang atas apa yang kita lakukan, terus kebermanfaatan untuk kita dan juga untuk orang lain. Ya gitu dirasakan gitu ya dirasakan manfaatnya untuk sama orang lain. Itu mungkin beberapa indikator yang bisa kita jadikan untuk apa sih sebetulnya potensi diri kita itu. Mungkin teman-teman bakal lebih mudah mengingatnya dengan istilah ini nih, 4E apa saja? Enjoy, easy, excellent, dan earn. Seperti itu. Untuk kita bisa mengetahui keempat E itu juga, kita harus apa ya? Harus mau untuk mengenal diri lebih jauh, melakukan pengamatan terhadap diri, merenungi gitu ya. Karena kalau misalkan nggak dengan perenungan gitu ya, kita akan sulit gitu, akan taunya ya diri kita yang di permukaan saja gitu, tanpa tahu diri kita yang lebih dalam tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah kita jadi harus mau gitu untuk melakukan lebih dalam lagi, sebenarnya siapa sih diri ini gitu, potensinya apa gitu. Nah salah satu contohnya misalkan ada orang yang sangat enjoy misalkan mengolah sampah sejak kecil misalnya kayak gitu, atau sejak dia remaja dia tuh suka mengolah sampah, menanam tanaman dan suka hal-hal yang berbau lingkungan lah ya. Nah dan dia tuh easy gitu, mudah melakukannya, kayak mau lagi dan dia tidak kesulitan gitu, dia ya mudah aja dikasih tahu sekali misalkan tiba-tiba bisa lanjut lagi gitu. Nah terus pada akhirnya dia jadi excellent gitu, dia jadi mampu atau cemerlang di bidang itu gitu, di bidang lingkungan hidup tuh dia sangat excellent gitu. Nah pada akhirnya setelah misalkan dia dewasa, punya cara tersendiri untuk mengedukasi orang-orang misalkan tentang lingkungan hidup, tentang cara menanam yang baik, menjual tanaman gitu ya, yang baik tuh kayak gimana, yang bagus tuh kayak gimana, dan lain-lain gitu. Akhirnya dia earn gitu, selain menghasilkan materi, menghasilkan uang, tapi juga dia dikenal oleh masyarakat sebagai misalkan pelopor pecinta lingkungan misalnya gitu. Nah salah satu contohnya kayak gitu bahwa ya dia punya potensi di bidang lingkungan hidup dan dia memang suka dan nyaman di bidang itu, akhirnya ya dia menjadikan apa ya, itu tuh misi hidupnya gitu. Oh mungkin memang aku tercipta di dunia ini untuk memberikan manfaat melalui bidang lingkungan hidup gitu, untuk mengedukasi orang-orang mengenai sampah, mengenai tanaman, mengenai lingkungan, mengenai hutan dan lain-lain gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi ya pasti setiap manusia tuh, setiap diri kita dibekali potensi dan harus menunaikan tugas yang memang sudah Allah takdirkan gitu buat kita. Nah kita tuh tinggal menemukannya saja gitu, tinggal menemukannya dengan cara tadi gitu, 4E tadi kayak gitu. Nah setelah kita mengetahui gitu ya, masing-masing diri kita tuh punya misi yang spesifik, punya tugas di muka bumi ini. Nah Allah juga pasti nggak secara cuma-cuma menyatukan kedua orang gitu, kedua pasangan,
dengan Azam yang karakternya kayak gitu, dengan aku yang karakternya seperti ini gitu ya, digabungkan, disatukan dalam ikatan pernikahan, itu tuh pasti ada tujuannya gitu. Kenapa sih harus Anjar sama Azam gitu? Kenapa nggak Azam sama siapa gitu, Anjar sama siapa? Kenapa gitu? Nah itu kita tuh pasangan suami istri gitu ya, yang sudah berkeluarga harus mencari tahu itu gitu, bahwa kenapa ya kita tuh ditakdirkan bersama. Pasti Allah punya alasan tersendiri. Kita tuh tinggal cuma menemukannya aja gitu. Nah, salah satu caranya ya dengan cara bahwa potensi yang Anjar punya tuh apa sih gitu, potensi yang Azam punya tuh apa sih. Nah itu tuh kita gali dan kita gabungkan gitu dalam ikatan keluarga ini, bahwa oh ternyata gabungannya misalkan jadi misi keluarga gitu kan. Mengapa demikian? Karena kan misi keluarga itu terdiri dari misi sang suami dengan misi istri, yang dimana masing-masing misi dari kita itu didiskusikan jadi satu, lalu melebur jadi satu, barulah muncul yang namanya misi keluarga. Nah, katakanlah misinya suami atau misinya istri itu tampak seperti bertolak belakang gitu. Tapi bagaimana caranya kita coba diskusikan agar misi yang dianggap bertolak belakang itu sebetulnya bisa menjadi misi yang saling mendukung, malah ya saling mendukung gitu, bukan misi yang saling bertolak belakang gitu. Tapi kalaupun misalkan tidak ingin digabungkan, misalkan ya mau misi salah satunya aja gitu, karena misalkan ternyata mau lebih fokus, ya udah aja ke yang misi ini aja, kayaknya kita lebih berpotensi di sini gitu. Setelah didiskusikan, setelah direnungi bersama gitu, ternyata yang ini aja gitu. Itu bisa aja gitu. Nah itu ya tergantung pasangannya masing-masing sih ya, maksudnya intinya nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah. Ya, selama memang hal itu sudah didiskusikan dan sudah diputuskan oleh berdua gitu. Iya. Karena kan ya kita menikah juga atas keputusan berdua ya. Kita mau bareng-bareng gitu. Nah, untuk menentukan misi juga sih harapannya bisa ditentukan bersama gitu. Misi keluarga kita tuh ini, tujuannya begini gitu, dan akan kedepannya begini gitu. Jangan sampai nggak dikomunikasikan sama sekali. Misalkan suami melarang istrinya untuk kerja, suami melarang istrinya untuk melakukan beberapa kegiatan di luar sana gitu, yang mungkin itu tuh ya passionnya si istri gitu ya, itu tuh potensinya istri gitu. Cuman karena misi dari si suaminya ini nggak diutarakan, tidak didiskusikan, jadinya istri tuh ngerasa bahwa ya terus aku harus ngapain gitu, kalau misalkan emang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan terus juga misi keluarganya nggak tahu gitu ya, si istri nggak tahu misi keluarganya seperti apa, suaminya ini keluarga tuh mau dibawa kemana nih sama sang suami, seperti itu. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Kalau bisa diskusikan bersama pasangan, entah itu suami kepada istri kepada suami, atau keduanya. Betul. Ya lagi-lagi komunikasi itu jadi kunci ya dari semua hal gitu, bahwa ya kita sebagai pasangan suami istri ya harus bisa berkomunikasi secara efektif gitu, bahwa aku maunya begini, kamu maunya kayak gimana gitu kan, kita ambil solusinya bareng-bareng gitu. Nah harapannya sih ya gitu, dengan adanya misi keluarga, setiap keluarga tuh punya punya ciri khasnya tersendiri, punya ibadah uniknya yang dia persembahkan kepada Allah gitu. Lagi-lagi ya untuk mencapai visi tadi gitu, bahwa kita visinya ya untuk mencapai surga Allah gitu. Yaitu gitu, kita jangan sampai ya misi keluarga kita tuh melenceng dari visi tersebut gitu. Jangan sampai ya udah aja kita bikin misi misalkan semau kita gitu. Walaupun itu hal buruk, ya itu jangan sampai terjadi gitu ya, bahwa kita harus tetap ingat gitu, bahwa tujuan hidup di dunia ini ya ibadah, mencapai ridho Allah, mencapai surganya Allah. Itu visinya kita di dunia gitu. Nah, misi keluarga pun ya harus sejalan dengan hal itu gitu. Jangan sampai kita enjoy, kita easy, kita excellent, kita earn, tapi sebetulnya itu tidak membawa kita ke
tujuan kita nanti, yaitu Betul. mendapatkan ridho Allah dan ujung-ujungnya mendapatkan surga Allah gitu. Betul. Ya intinya kalaupun tidak hal-hal besar gitu ya, misi keluarga, yang penting kita sudah berupaya gitu ya untuk bermanfaat bagi sesama gitu. Jadi sebenarnya apapun misinya, yang penting itu di jalan kebaikan, bermanfaat bagi sesama, dan ya untuk mencapai tujuan ibadah kepada Allah itu gitu. Nah, gimana sih kalau misalkan ada yang di tengah jalan berubah misinya? Ya itu nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu kalau misalkan kita sekarang nih baru menikah gitu dan udah membuat nih misi keluarga kita tuh begini gitu. Udah apa ya? Di awal sudah mantap lah ya. Tapi ternyata di tengah jalan ngerasa kayaknya misi keluarga yang kita rumuskan itu nggak sesuai deh dengan potensi diri kita gitu. Iya, ternyata kita misalkan punya potensi yang lebih mantap lagi. Ya, atau mungkin ternyata kita punya potensi lain yang sekiranya bisa lebih baik atau lebih mudah untuk kita. Betul. Ya jadi nggak masalah sama sekali ya. Tidak. Tinggal kita ya intinya komunikasi, rumuskan lagi, diskusikan lagi apa nih misi keluarga kita gitu. Kalaupun misalkan di tengah jalan berubah gitu ya. Dan kita ya harus fokus gitu terhadap misi yang telah kita buat itu. Karena ya kalau kita nggak fokus, kita pasti melakukan aktivitas atau kegiatan yang melenceng dari misi yang telah kita buat gitu. Yeah. Kita sebenarnya misinya ini, tapi kita melakukannya bukan yang harusnya mencapai tujuan misi itu gitu, malah melakukan hal-hal lain. Ya gimana mau tercapai gitu. Jadi kita harus fokus menjalankan misi yang telah kita buat. Kalaupun ada kesalahan, kekurangan, ya tinggal dievaluasi. Itu tadi pembahasan kita tentang misi keluarga. Kalau misalkan kalian mau lihat referensi yang sudah kita pelajari, boleh kalian lihat di kolom deskripsi. Mohon maaf juga kalau misalkan dari kita banyak salah-salahnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan memang bermanfaat buat kalian. Kalau memang dirasa bermanfaat, boleh di-share di media sosial yang kalian punya. Sekali lagi, ini merupakan opini dari kita ya. Bukan berarti kita sedang mencoba untuk menggurui kalian, atau sedang mencoba untuk menasihati kalian. Ini hanya pendapat kita aja ya. Ini hanya pendapat kita saja. Dan juga rangkuman yang telah kita dapat dari materi-materi yang pernah kita ikuti. Seperti itu. Jadi kalau misalkan emang ada teman-teman yang punya kritik dan saran, boleh sampaikan langsung di kolom komentar. Oke. Kita tunggu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.